Semoga sinyalnya mendukung ya. Nah, ini kan udah masuk halaman progress. Ada klik login, sign in. Nah, ini tulisnya jangan iiki. Bisa nih kayaknya. Ininya nggak usah lah, langsung login aja. Kelihatan nggak ya, Dek? Kelihatan nggak? Kan udah kayak gini, jangan panik, langsung basic search. Nah, tinggal masukin deh, misalkan metodologi. Nah, ketika masukin keyword, nah di samping sini ini ada publication date-nya tuh berapa tahun terakhir. Ini bisa di customize, mau pilih yang berapa tahun terakhir. Misalkan kan kadang kalau jurnal kan harus 10 tahun terakhir ataupun buku 10 tahun terakhir. Nah, ketika udah akses ini kebetulan banyak yang udah full text-nya nih. Ini langsung bisa di-download text-nya. Pokoknya ini cari subjek ataupun keyword sesuai kebutuhan judul skripsi kalian nantinya. Nah, gitu ya, paling enggak nanti di rumah tau lah ya proses caranya. Yang tadi yang masukin institusinya itu kosongin aja. Kalau dulu tuh harus masukin, kalau sekarang dikosongin bisa, langsung tinggal masukin username sama passwordnya gitu. Nah, ini yang selanjutnya itu ini Science Direct. Nah, Science Direct sama seperti progress, prosesnya juga tinggal login, masukin mau kalau di sini e-book juga ada. Nah, itu bisa dimanfaatin juga secara gratis gitu ya. Kalian bisa catat username sama passwordnya. Nah, tapi tolong untuk nanti username sama passwordnya jangan disebarluaskan secara umum gitu ya. Karena ini berbayar, bukan yang gratis, full gratis bukan. Ada yang udah nyatet? Soalnya nanti kadang habis webinar nih, Kak, gimana kan caranya cari? Banyak banget yang ngajar dari tahun lalu juga gitu. Udah, Kak. Ya. Kalau misalkan ini tinggal di-unmute aja. Kalau ini misalkan udah belum paham atau gimana, ada yang tanya gitu, langsung mute aja ya. Tidak. Ntar ya, nge-like cepetnya. Bisa dipencet-pencet loh. Nah, ini Scopus juga sama seperti Science Direct, password dan username-nya juga sama. Cara aksesnya pokoknya Science Direct, Scopus, terus apa tadi? Progress itu sama. Udah. Pak, mohon maaf, tadi Scopus sama Science Direct sama ya, Pak? Sama ya.
cuma beda ini doang, tampilan sama sumber. Iya. Dah. Nah, kalau di Scopus ini bisa difilter juga berdasarkan tahun, dari mulai tahun berapa bisa difilter. Kalau misalkan adik-adik kurang paham, langsung buka ke websitenya Kemenristek-Dikti. Ini alamatnya agak susah sih. Simliteknas. Bisa dicatat sendiri lah. Udah Kak. Oke, lanjut ya. Belum Kak, belum. Ya. Soalnya ini kan ada apa ya, yang berbayar tadi, jadinya materinya maaf nggak bisa kasih. Jadi mending dicatat aja. Udah, kasih tahu ya. Emil. Internetku payah banget nih. Udah ya, lanjut. Nah, ini ada juga jurnal yang gratis ini tanpa login, kalian juga bisa manfaatkan. Namanya DOAJ atau yang biasa disebut Directory of Open Access Journal. Ini juga ada bukunya. Bukunya itu namanya ini ketika masuk ke Directory Open Access Journal, ini bisa di field dari title, ISSN, subject, publisher. Misalkan kalau bukunya tuh gimana ya? Nah, kalau udah ini tinggal diklik yang tadi yang jurnal ya. Jurnal-jurnal internasional yang berbayar itu emang harus sabar kalau cari. Nah, nih. Kelihatan nggak sih di layar? Kelihatan Kak. Nah, kalau udah ini kan muncul nggak Indonesian Journal. Nah, ini kalau mau cari jurnalnya, klik yang ini arsip. Kan ada home, about, login, register, search, current, sama archive. Nah, yang archive-nya ini diklik. Nah, ini jurnal dari volume tahun berapa muncul. Nanti kalau misalkan mau cari judulnya, tinggal diklik. Ini bahasa Inggris semua ya Kak? Ya, ini yang masih Inggris dulu yang aku kasih tahu, nanti yang Indonesia ada juga. Oh ya, karena tuh banyak banget. Nanti tinggal kalian filter sendiri ya kalau mau cari ya. Udah ya, gini ya caranya. Udah ngerti kan? Tinggal tadi diklik, tekan. Kan ini kan tadi judulnya. Tinggal diklik dulu, nanti muncul gini, langsung ke portal websitenya. Nah, ketika klik portal websitenya muncul yang ini, langsung klik archive ini, archive.
Anggap aja paham lah. Lagi ini udah muncul PowerPoint-nya belum? Ya Aulia, lucu banget deh. PowerPoint yang mana kak? Yang 2G itu? Iya, muncul. Udah. Ya, udah lanjut. Ini yang masih internasional. Ininya tuh, ini tuh laptopnya ini nge-lag ya. Nah ini Taylor Francis ini juga jurnal ada, ebook juga ada, tapi ini syaratnya harus register dulu. Tapi nggak semua yang gratis juga bisa kita akses. Ya ada yang gratis, ada yang berbayar gitu. Nah terus yang selanjutnya ini dari catat belum yang ini? Belum kak, belum yang Taylor. Tulis dulu. Dah ya? Udah kak. Iya kan? Lanjut. Nah ini selanjutnya Emerald ini kalian nggak perlu, tapi tinggal langsung browsing aja subject research. Ini juga sama sih kayaknya, ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Atau kalau enggak kalian bisa ini berkunjung di perpustakaan UIN, kayaknya udah berlangganan deh kalau Emerald ini. Bisa akses ke sana, ke UIN, perpus UIN. Belum. Sudah kak. Sudah ya. Yang selanjutnya ini Oxford Islamic Studies. Ini juga sama. Kalau ini kayaknya harus register. Ini ada yang berbayar, ada yang gratisan juga. Alamatnya itu di screen yang paling atas, oxfordislamicstudies.com. Ya. Ini gambar. Belum deh. Udah ya. Udah kak. Ya, sudah kak. Nah, ini karena selama masa pandemi, jadi itu banyak juga e-journal yang bisa di open access. Nah, salah satunya ini EBSCO juga tadi. EBSCO kan sebetulnya kan berlangganan, tapi karena masa pandemi ini di open access gitu. Bisa dicatat. Ini di print screen aja. Ya kalau udah ya. Nah ini yang satunya ada dari kampus Harvard, itu juga open access, membuka akses jurnal-jurnal yang ada di sana. Nah, view membuka bahan ajarnya, Wiley Open Access Library, Chongmentoa juga iya. Dicatat dulu. Ini kalau
Yang ini tuh lebih ke anak S ya kayaknya. Harvard Business. Udah ya. Nah, ini jurnal-jurnal yang berbahasa Indonesia. Pertama adalah neliti.com. Nah, ketika kalian mencari sumber referensi dari neliti.com, ini banyak sekali judul-judul skripsi yang ada di seluruh Indonesia. Jadi enak kalau misalkan mau cari judul nih, cari dulu dari ini, neliti kalau bisa. Nanti mau idenya mau judul penelitiannya apa, dari sini aja. Karena banyak banget yang yang bisa di open access gitu. Neliti.com. Udah. Nanti kalau ditanyain koreksi disuruh dari 5 sumber misalkan. Nah, kalian harus bisa loh. 5 sumber jurnal. Udah ya. Nah, ini yang selanjutnya dari Sinta. Nah, apa sih Sinta itu? Sinta ini juga jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Jadi ini tuh lebih ke jurnal-jurnal bereputasi. Nah, ketika kalian akses di sini, nanti semua jurnal-jurnal yang ada di Indonesia itu ada. Misalkan kalau di UIN itu jurnalnya signifikans. Nah, kalau misalkan di UIN kan punya jurnal signifikan. Nah, kalian cari di sini itu bisa. Ini juga gratis ini. Bisa di open access. Kak? Boleh lihat yang tadi sebelumnya, Kak? Nih, tadi sebelumnya. Ya. Kalau enggak dari Google aja. Sinta Tristi atau Sinta Kemendikbud bisa ada. Sinta Jurnal kalau enggak bisa. Nih, 10 top affiliation publication. IPB, ITB, ITS, LIPI, UB. Ini Sinta ini jurnal-jurnal berreputasi. Jadi kalau kalian cari yang jurnal yang bagus dari Sinta ini aja. Yang reputasinya bagus. Kak? Sudah, Kak? Oh iya, ini kegiatannya di screenshot nggak deh? Di print screen nggak? Gimana, Kak? Kegiatannya di print screen nggak ini? Nanti aku minta ya foto-fotonya ya. Oh iya, siap, Kak. Buat arsip. Tapi di akhir kegiatan gitu kalian bikin laporan nggak sih dari Dema? Iya, betul, bikin. Nah, nanti aku juga minta ya. Oke, Kak. Laporannya ya. Udah ya. Lanjut ya, soalnya masih banyak banget ini. Nah, yang ini itu lebih ke e-book dari Kemendikbud. Nah, e-book dari Kemendikbud ini bisa diakses juga secara gratis. Jadi banyak banget judul dari buku-buku yang di Kemendikbud ini bisa diakses gratis dari rumah gitu. Jadi nggak perlu login, nggak perlu bayar. Sudah saya alih digitalkan juga ke database-nya kita, perpustakaan IIKI. Jadi kami mengambil beberapa judul dan untuk koleksi digital perpustakaan IIKI gitu. Nanti saya kasih tahu Mdikbud. Nah ya. Udah, Kak. Oke. Nah, kalau ini Google Books.
Kalau Google Books itu kelemahannya, kalau buku-buku di Indonesia itu belum terlalu banyak karena kan masih terbatas oleh hak cipta ya, haki. Kalau buku-buku di luar itu juga beberapa ada yang bisa diakses dari sini, ada juga yang nggak bisa diakses, tapi beberapa juga bisa lah. Pokoknya kalian cari-cari aja dari Google Books kalau mau cari. Nah, yang selanjutnya nih Garuda Ristekdikti.go.id. Nah, di Garuda Dikti ini itu ada sekitar 15 juta artikel dan 12 jurnal, 40 subjek di berbagai disiplin ilmu di seluruh Indonesia. Jadi kalian juga bisa cari judul dari yang neliti tadi ataupun dari Garuda ini. Kalau mau menulis, cari referensi bisa dari penelitian institusi atau universitas yang ada di Indonesia gitu. Garuda Ristekdikti.go.id. Belum. Sudah Kak. Nah, ini yang selanjutnya itu lebih ke tesis sih, tapi bisa dimanfaatin gratis juga dari PDI ILIPI. Pernah tahu PDI ILIPI? Badan Penelitian Indonesia. Nggak pernah dengar Kak. Nah ya, salah satunya ini PDI ILIPI, itu merupakan lembaga naungan penelitian Indonesia gitu, lembaga ilmu pengetahuan Indonesia. Jadi semua hasil penelitian itu dinaungin oleh ini PDI ILIPI. Ini juga ada sih jurnal ataupun mungkin ada kali ya, tapi aku kurang tahu kalau gue. Kalau jurnal banyak yang juga. Sudah Kak. Ya. Nah, ini untuk informasi tambahan, Perpustakaan DKI Jakarta itu juga punya aplikasi berbasis digital Android gitu, namanya iJakarta, sama juga dengan iPusnas tadi, hampir sama, tapi ini bedanya iJakarta. Jadi misalkan mau cari tahu tentang kebudayaan Betawi gitu juga tinggal daftar login gitu, sama seperti IPusnas. Udah ya. Nah, ini selanjutnya library Genesis ini itu lebih digital secara gratis berbahasa Inggris. Boarding in progress. Nah, caranya ini aku tunjukin cara penggunaannya, cara aksesnya. Aku stop share dulu ya. Nah, ini library Genesis. Mana tadi? Nah, ini kan kalian cari judul, misalkan
Islamik gitu ya. Kalian search. Nah, tampilannya kan seperti ini. Kalian jangan langsung klik autornya ataupun title-nya, tapi ke ini. Bagian yang ada angka 1, 2, 3, 4, 5 ini, kalian klik. Nah, kalau nggak bisa, kalian cari dari angka 1 sampai 5 ini yang bisa diakses itu yang mana. Nah, nah, ketika udah muncul tampilan kayak gini, ya kan? Aku ngeliat si Aulia jadi tahu deh, wah itu cuma hasil lari judul yang lain, misalkan kliknya juga ya cara aksesnya kayak gitu ya, buku e-book berbahasa Inggris. Dah, lanjut. Udah balik ke PPT belum ya? Sudah, Kak. Kan kalau kita bisa manfaatin platform DuckDuckGo ini. Ini juga hampir serupa dengan Google, tapi ini cakupannya lebih besar dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau cari dengan Indonesia, search engine. Dulu kalau waktu kakak di Google, dikit-dikit Google, dikit-dikit Google. Saya Recording in progress. /striplibrary.com. Ini juga buku gratis, bisa dimanfaatkan di rumah tapi berbahasa Arab. Udah ya. Nah, ini beberapa jurnal open access yang biasanya kalian nggak tahu, mungkin bisa jadi tahu. Ada Al-Jami'ah, Studia Islamika, Analisa Islamik, Suhuf,
Ini kalian print screen aja, al-iqtisad, ahkam, ada macam-macam. Kan kalau di itu lebih ke khusus kan. Nah ini relate banget sama prodi kalian, jurnal-jurnal ini. Suludin, Journal of Indonesian Islam. Ini di screenshot aja ya, udah ya. Sudah Kak. Nah, ini yang selanjutnya ini portal website juga, tapi lebih ke tesis sama disertasi. Bagusnya portal website ini, kita juga bisa mencari sumber referensi, bahkan bukan hanya di Indonesia, di Monash University, Sydney University, ini kalian bisa akses, tapi enggak semua portal website tersebut bisa diakses secara gratis juga. Jadi kalian pilih-pilih aja, kalian masukin keyword apa, judul apa, nanti pasti nge-link ke ini berbagai universitas gitu. Nah, nanti tampilannya kayak gini, bisa dibaca ataupun ini pas kebetulan aku coba search cuman search Islamik gitu ya. Terus muncul juga langsung dapat ini gratis juga. Nih ada Universitas Hong Kong, Minnesota, Alberta. Nah, ini yang selanjutnya jurnal Balitbang, ini jurnal lebih ke hukum dan HAM dari jurnal balitbang.co.id. Gabung. Maaf banget nih, sumpah parah banget nyari kampus. Ya Kak. Apa Kakak? Makanya loh, kok tahu-tahu hilang, lagi ngomong ya. Kayak ngomong sendiri jadi mana tadi nih. Selanjutnya tadi ini udah belum yang Balitbang? Kayaknya belum pada ketulis Kak, hanya tadi pas Balitbang ini udah mulai. Kemenristek ada, Kemenkumham ada, Kemenak juga ada. Jadi kalau misalkan mau cari di Google, tinggal browsing aja Kemenkumham jurnal gitu, Kemenak jurnal. Tapi dari nama-nama setiap pemerintahan berbeda. Nah, ini kalau yang Kemenak itu namanya Moraref. Nah, di jurnal Kemenak ini kalian bisa cari, kan kalau di IGI khususan nih, nah nanti bisa cari dari jurnal Kemenak. Moraref. Nah, contohnya jurnal edukasi.
Nah, ketika kalian cari jurnal edukasi ini, tinggal di search by websitenya. Enaknya dari websitenya, portal website Kemenak ini, kalian nggak usah nulis daftar pustaka. Nah, ini daftar pustaka. Pustaka udah ada. Waktu misalkan tadi judulnya, misalkan punya Kemenak, nanti kan ada tuh banyak judulnya. Nah, ini nanti misalkan penulisnya tuh Dudung Abdurrahman, pesantren tarekat. Nah, ini citationnya udah ada langsung, tinggal di copy aja, tinggal di download. Nah, sekarang ada websitenya. Website ini kami sediakan khususnya itu karena keprihatinan saya, karena pandemi kan, jadinya kalian kan nggak bisa akses perpustakaan IKIS dari offline gitu. Jadinya saya menyediakan website ini untuk adik-adik sekalian. Nah, ketika adik-adik akses website ini, banyak juga jurnal-jurnal, link jurnal maupun yang berbayar ataupun yang gratisan bisa kalian akses dari web ini. Nah, web ini kami buat itu belum sempurna karena masih banyak yang bolong-bolong informasinya. Tapi untuk e-resource-nya sendiri itu udah banyak saya masukin, maksudnya saya masukin, saya filter juga, dan bisa kalian akses sendiri di rumah. Saya contohkan, boleh? Ya, boleh. Sebentar ya. Nah, ini kan ini kan websitenya, ya kan, hanya di resource ini. Nah, dari beberapa itu saya rangkum, atau ada beberapa yang udah, nah kata yang tadi open access, Recording in progress. Recording in progress. iya. Nah, yang selanjutnya itu ini e-book dan e-journal tadi yang banyak yang saya sampaikan itu, yang jurnal-jurnal Indonesia udah saya download, beberapa udah saya download, saya upload ke database IIKI. Nah, alamat portalnya itu iiki.web.id/perpustakaan. Nah, kalian ketika akses, ada kan di layar monitor kan? Nah, misalkan kalian akses, jurnal, nah ini tuh muncul, kalian tinggal cari volume berapa. Nah, ini bisa langsung di download atau baca digital juga boleh.
tapi belum banyak yang saya upload ke sini. Kalau ebook ini beberapa adopsi dari Kemendikbud. Nah, ini juga ada jurnal Natma, ini baru dikerjakan nih, belum diupload. Ngumpet. Nah, jadi selain website tadi, itu ada juga ebook ini ya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, bisa langsung tanyain aja. Terus ada juga beberapa informasi terkait perpustakaan yang udah saya post di sini. Misalkan tentang ini, gimana sih caranya menyerahkan skripsi. Biasanya kan anak-anak bingung kan syarat-syarat untuk menyerahkan skripsi. Nah, ini kalian bisa lihat di dokumen, terus pedoman dan formulir. Nah, kalian klik pedoman penyerahan skripsi atau tesis. Di sini udah saya upload. Nah, ini syaratnya harus kalian penuhi. Ini wajib karena nantinya akan diverifikasi oleh tim perpustakaan untuk skripsi itu diterima atau tidaknya. Nah, salah satunya kan teman-teman harus menyerahkan hard copy dan soft copy, ya kan? Nah, soft copy-nya itu harus sesuai dengan ketentuan yang kami tentukan. Nggak bisa ngasal gitu loh. Karena nanti untuk publikasi ke repository, jadinya agak lebih memudahkan gitu. Jadi, untuk teman-teman itu harus ada 2 folder. Catat ya. Ada 2 folder, ya kan? Nah, folder pertama itu mengenai yang Word-nya. Nah, di folder Word itu kalian folderin lagi. Yang pertama, semua full text skripsi berbentuk Word kalian lampirin. Semua full text skripsi. Nah, yang kedua itu Word yang pisah-pisah per babnya. Jadi mulai cover skripsi, halaman skripsi, lembar pengesahan, terus originalitas, kata pengantar, abstrak gitu-gitu semuanya dipisah. Jadi kan 2 folder, ya kan? Yang pertama folder Word. Nah, di dalam folder Word itu ada yang tadi semua file skripsi pisah-pisah per bab semuanya lah. Itu bentuknya formatnya Word. Udah paham sampai sini? Paham Kak. Nah, kedua, nah yang folder yang satunya lagi itu PDF formatnya, ya kan? Nah, PDF-nya itu ada 2. PDF yang semua file yang berbentuk Word tadi kan di PDF. File skripsi dari cover sampai bab lampiran itu di PDF. Nah, yang satunya PDF itu khususnya itu adik-adik nggak usah ngelampirin bab 2, 3, 4. Nggak usah. Jadi cuman dari cover, ya kan? Bab 1 langsung loncat ke bab 5 dan daftar pustaka gitu. Biasanya ini yang sering keliru-keliru. Jadinya nanti kalau misalkan nyerahin skripsi biar nggak keliru-keliru lagi. Udah paham yang PDF? Jadi semua file PDF, file skripsi berbentuk PDF, yang satunya lagi yang khusus upload repository itu cuman cover bab 1, cover originalitas pengesahan gitu-gitu. Pokoknya tanpa bab 2, 3, 4 nggak usah. Sama daftar. Iya, langsung bab 5 langsung daftar pustaka.
lampiran nggak usah saja itu. Nah, setelah itu nanti ada juga disuruh melampirkan lembar pengesahan skripsi, lembar pengecekan Turnitin. Kenapa sekarang harus melalui pengecekan Turnitin? Karena agar anak-anak IIKI terhindar dari plagiasi. Jadinya kami menyediakan aplikasi Turnitin. Nanti yang akan dicek di sebelum sidang. Kalau bisa waktu pengecekan Turnitin jangan teman-teman tuh nungguin teman-teman yang lain lah. Pokoknya misalkan kalian deket sama misalkan si Miftah sama si Aulia deket kan, teman deket. Nah, aku nungguin si Aulia ini buat ngecek. Jangan, kalau bisa kalau udah selesai udah langsung ngecek, karena kan Turnitin itu kan aplikasi. Jadi dia tuh ngebaca skripsi nge-readernya itu yang pertama nyerahin. Kalau misalkan yang pertama nyerahin dia ada bab tentang tentang pendidikan anak usia dini, misalkan cerita tentang pendidikan anak usia dini dan apalah itu nanti bisa yang kedua tuh bisa kena plagiasi juga. Kalau misalkan dia satu paragrafnya itu nge-copy dari si A ini, nanti si B bisa kena plagiasi. Jadinya cepet-cepetan kalau misalkan ngecek, karena ini aplikasi reader yang ngebaca aplikasi bukan human gitu kan. Jadinya itu kelemahannya gitu. Jadi harus cepet ngeceknya biar enggak kena plagiasi. Karena sekarang himbauannya dari Pak Isman sebagai ketua LPI di sini kan di IKI, kalau tahun ini itu 2% toleransi dari aplikasinya. Jadi kalau misalkan kalian bikin bab dari kata pengantar sampai daftar halaman gitu kan, nge-copy dari kakak tingkat nih, nah itu bisa kena plagiat sebetulnya, tapi masih ada toleransi, jadi nggak bisa kena. Kalau yang kemarin 2%, sekarang diturunin 1%, jadinya lebih ketat gitu buat ngeceknya. Jadi kalau bisa ketika udah selesai menulis langsung segera ngecek. Nah, batasan dari kami itu sebenarnya 3 kali ngecek. Tapi kalau yang lebih dari ini ya 35%, karena kan standarnya 35%. Nah, kalau misalkan dia 50% gitu kan, 50% masih ini dicek masih 49, nah itu boleh kami bantu. Tapi kalau misalkan udah 35% pas, mungkin misalnya kami bantu. Kalau udah 27 udah lolos, udah kami loloskan, karena nanti balik lagi ke dosen ataupun kaprodi kalian masing-masing untuk hasil akhirnya itu. Karena kami kan cuma kesepakatannya, jadinya kami cuma membantu untuk mengecek apakah anak tersebut plagiasi sepenuhnya atau enggak, dan hasilnya itu hasil originalitas mereka atau enggaknya gitu. Makanya kalau bisa kalian harus membuat skripsi dengan catatan itu hasil originalitas karya dari kalian. Ya. Nah, contohnya ini contohnya gimana sih kalau tahu lanjut apa enggaknya. Nah, ini ada hasil check-in. Kita bisa tahu itu dari ini persentasenya 59%. Nah, itu nanti kelihatan kalian mau cari di mau copy paste dari ini, ada zona properties, dengan copy paste dari properties dari ini bisa kelihatan semua. Kalau bisa ini 3 berapa?